Halo semuanya, kembali lagi di kelas fisika. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai konsep gaya, jenis-jenis gaya, resultan gaya, dan hukum Newton 1, 2, dan 3. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan catat materi yang menurut kalian penting. Berikut adalah penjelasannya. Dalam materi hukum Newton, kita akan meninjau mengenai gerak benda. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai kinematika, di mana pada kinematika, benda dikatakan bergerak karena adanya perubahan posisi. Sedangkan yang akan dipelajari hari ini mengenai dinamika, di mana pada dinamika, benda dikatakan bergerak karena adanya gaya yang mempengaruhi suatu benda. Nah, kira-kira apa itu gaya? Gaya didefinisikan sebagai suatu benda yang saling berinteraksi akibat adanya tarikan ataupun dorongan. Gaya bisa membuat suatu benda diam menjadi bergerak atau benda yang sedang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah saat seorang sedang menendang bola atau sedang membuka pintu, atau seperti kuda yang sedang menarik delman. Kalau kuda tidak menarik delman, delman tersebut akan diam. Atau saat sedang menendang bola, bola tersebut ditangkap oleh kiper sehingga bola berhenti. Seperti yang kita ketahui, bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Berikut merupakan pembahasan mengenai jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya terdiri dari gaya kontak dan gaya jarak jauh. Gaya kontak atau contact force merupakan gaya yang dihasilkan ketika dua benda saling bersentuhan. Sedangkan gaya jarak jauh atau long range force merupakan gaya yang bekerja meskipun benda terpisah oleh ruang kosong. Contohnya adalah saat kita menyentil sebuah kelereng, kelereng tersebut nantinya akan melaju dan berinteraksi dengan kelereng lainnya. Hal ini merupakan salah satu contoh dari gaya kontak. Sedangkan saat daun jatuh ke tanah akibat adanya gravitasi bumi merupakan contoh dari gaya jarak jauh. Pembahasan selanjutnya mengenai resultan gaya. Resultan gaya merupakan semua gaya yang bekerja pada suatu benda di berbagai kondisi. Contohnya, ketika kotak didorong pada sisi kanan sebesar 50 Newton dan sisi kiri sebesar 30 Newton oleh dua orang yang berbeda, kira-kira berapa besar gaya pada fenomena tersebut? Untuk menghitung resultan gaya pada suatu benda, kita perlu meninjau arah gaya. Hal ini diperlukan agar kita dapat mengetahui nilai dari suatu gaya. Gaya yang mengarah ke kanan bernilai positif, gaya yang mengarah ke kiri bernilai negatif, gaya yang mengarah ke atas bernilai positif, gaya yang mengarah ke bawah bernilai negatif. Sedangkan jika suatu benda bergerak ke arah kanan atau percepatan A ke arah kanan dan gaya mengarah ke kanan juga, maka gaya bernilai positif. Hal ini dikarenakan gaya searah dengan gerak benda. Kemudian, jika suatu benda bergerak ke arah kanan atau percepatan A ke arah kanan dan gaya mengarah ke kiri, maka gaya bernilai negatif. Hal ini dikarenakan gaya berlawanan arah dengan gerak benda. Dalam menentukan persamaan resultan gaya, terdapat beberapa kondisi yang perlu ditinjau. Di antaranya, yang pertama adalah resultan gaya searah. Jika pada suatu benda memiliki F1 yang ke arah kanan
dan juga F2 yang ke arah kanan, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan resultan gaya searah. Dan yang kedua ialah resultan gaya berlawanan arah. Jika pada suatu benda memiliki F1 ke arah kanan dan juga F2 ke arah kiri, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan resultan gaya berlawanan arah. Dan yang ketiga ialah resultan gaya tegak lurus. Jika pada suatu benda gaya 1 atau F1 ke arah kanan terhadap sumbu X dan gaya kedua atau F2 ke arah atas terhadap sumbu Y, maka persamaan yang digunakan ialah persamaan resultan gaya tegak lurus. Selanjutnya adalah persamaan resultan gaya yang membentuk sumbu X dan Y. Pada persamaan ini perlu ditinjau sumbu X dan sumbu Y, dan jangan lupa tinjau juga arah-arah pada tiap sumbunya. Pada sumbu X terdapat gaya F1 yang mengarah ke kanan dan F2 yang mengarah ke kiri. Pada sumbu X bekerja fungsi kosinus. Dapat dituliskan berarti resultan gaya Fx sama dengan F1 cos theta dikurang F2 cos A. Pada sumbu Y terdapat dua gaya yang bekerja ke arah atas, yaitu F1 dan F2. Pada sumbu Y berlaku fungsi sinus. Dapat kita tuliskan bahwa resultan gaya Fy sama dengan F1 sin theta ditambah F2 sin A. Selanjutnya, persamaan resultan gaya total. Di sini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai gaya kontak, gaya jarak jauh, dan resultan gaya, kita perlu meninjau terkait gaya berat. Gaya berat merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda yang memiliki massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Satuan dari gaya berat adalah Newton. Contoh dari gaya berat adalah ketika suatu benda yang ditaruh di atas meja, atau di sini buku yang sedang ditaruh di atas meja. Di sini buku memiliki massa, dan buku tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Maka di sini terdapat gaya berat yang arahnya sama dengan arah gravitasi. Untuk persamaannya, gaya berat atau W sama dengan M kali G. Selanjutnya, di sini terdapat diagram benda bebas dari gaya berat. Diagram benda bebas merupakan ilustrasi dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem atau suatu benda di berbagai kondisi. Berikut merupakan diagram benda bebas dari gaya berat, baik itu di bidang datar, baik dalam horizontal atau vertikal, lalu pada kondisi bidang miring. Pada suatu benda, pastinya akan memiliki massa. Massa merupakan kuantitas materi yang besarnya tidak akan berkurang karena lingkungan, sistem, ataupun akibat dari interaksi gaya. Satuan dari massa adalah kilogram. Setelah penjelasan gaya berat dan massa di atas, timbul suatu pertanyaan. Jika suatu benda berada di kondisi tertentu, apakah nilai massa dan beratnya akan sama atau malah berubah? Contohnya, bagaimana besar massa dan berat seorang astronot ketika dia berada di bumi, di bulan, dan juga di Mars? Jawabannya adalah besar massa seorang astronot di bumi, di bulan, dan di Mars akan sama. Sedangkan untuk gaya beratnya atau berat astronotnya
dia akan berbeda tergantung pada gravitasi, karena gaya berat dipengaruhi oleh besarnya gravitasi. Dan gravitasi di bumi, di bulan, dan di Mars itu berbeda. Makanya gaya berat seorang astronot di bumi, di bulan, dan di Mars akan berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya normal. Gaya normal merupakan sebuah gaya yang diberikan oleh permukaan dengan arah ke atas terhadap benda. Maksudnya ialah jika terdapat suatu buku di atas meja, buku tersebut akan memberikan gaya ke bawah, yaitu gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, asumsi gaya normal ialah ketika buku memberikan gaya ke bawah, otomatis ada interaksi antara benda dan permukaannya. Permukaannya memiliki interaksi, yaitu gaya ke atas. Makanya gaya normal disebut gaya yang diberikan oleh permukaan terhadap benda untuk arahnya ke atas, dengan persamaannya sama dengan gaya berat, yaitu N atau gaya normal sama dengan W sama dengan M kali G. Untuk satuan dari gaya normal adalah Newton. Nah, ini merupakan diagram benda bebas dari gaya normal yang ditinjau dari kondisi di bidang datar maupun vertikal ataupun horizontal, dan juga di kondisi pada permukaan di bidang miring. Untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai hukum tentang gerak. Hukum tentang gerak ialah hukum Newton. Hukum Newton terdiri dari 3 bunyi, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ialah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton memiliki bunyi jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda yang awalnya diam akan selalu tetap diam. Benda yang mula-mulanya bergerak akan selalu bergerak lurus dengan kelajuan tetap. Nah, dari sini maksudnya ialah hukum 1 Newton adalah hukum inersia atau hukum kelembaman, yang berarti kondisi di mana suatu benda yang diam akan mempertahankan kondisi diamnya, dan benda yang bergerak dengan kelajuan tetap akan mempertahankan kondisinya. Seperti itu. Untuk contoh dari hukum 1 Newton ialah di sini terdapat 2 regu yang sedang menarik tali tambang. Nah, di sini kenapa tidak adanya pergerakan? Karena masing-masing regu menarik gaya yang berlawanan dan besarnya sama. Makanya resultan gayanya sama dengan 0. Jika resultan gayanya sama dengan 0, itu masuk ke dalam hukum 1 Newton atau tidak ikut dengan taplak meja. Hukum yang selanjutnya ialah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton memiliki bunyi bahwa percepatan disebabkan akibat adanya perubahan kecepatan yang berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan percepatan berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Pada hukum 2 Newton ini biasanya disebut dengan hukum percepatan. Hukum percepatan ini biasanya ditulis secara matematis, yaitu resultan gaya sama dengan M kali A, atau percepatan sama dengan resultan gaya dibagi massa. Nah, contohnya ialah di sini ada seorang yang sedang mendorong kursi kosong. Nah, di sini terlihat kan dia bisa mendorongnya. Nah, ketika dia mendorong rak yang berisikan buku, terlihat dia kesusahan nih.
Nah, susah gitu bergeraknya. Nah, dilihat sampai capek tuh dia. Nah, di sini tuh merupakan salah satu contoh dari hukum 2 Newton. Nah, kita bisa lihat nih bahwa di sini terdapat pengaruh massa terhadap percepatan. Nah, kenapa seperti itu? Dilihat ya anak-anak bahwa kursi kosong itu memiliki massa yang lebih kecil daripada massa rak yang berisikan buku. Nah, kita sesuai dengan persamaan yang tadi bahwa percepatan sama dengan gaya dibagikan massa. Berarti percepatan itu berbanding terbalik dengan massanya. Nah, berarti gini, kalau semisalnya massanya besar, maka percepatan yang dihasilkan akan lebih kecil. Seperti ini anak yang sedang mendorong kotak dengan massanya lebih besar, makanya percepatannya lebih kecil. Nah, ketika dia mendorong kursi kosong yang massanya lebih kecil, makanya percepatannya dia lebih besar, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke hukum gerak yang terakhir, yaitu hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton memiliki bunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda kedua akan menerima gaya yang sama dengan benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, maka dari sini hukum 3 Newton ini disebut hukum aksi dan reaksi. Untuk persamaannya di sini F aksi sama dengan min F reaksi. Di sini min itu berarti arahnya itu berlawanan dengan F aksi. Seperti itu. Nah, di sini terdapat contoh dari hukum 3 Newton, yaitu hukum aksi dan reaksi. Nah, di sini pertama kita melihat bahwa terdapat seseorang yang sedang duduk di sepeda yang di atasnya itu sedang ada apar ya. Nah, ketika aparnya dinyalakan, apar tersebut kan asapnya itu kan terbuang ke depan kan. Itu adalah gaya aksinya. Nah, sepedanya itu dia kan bergeraknya ke belakang ya atau mundur dia. Jadi ketika ada aksi dari asap apar itu ke depan, gerak dari sepedanya itu ke belakang. Nah, gerak dari sepedanya itu merupakan gaya reaksi yang berlawanan arah dari gaya aksi. Nah, itu untuk fenomena yang pertama. Untuk fenomena yang kedua, terdapat seorang yang sedang duduk di sepeda. Nah, sepedanya itu dia kan sedang membawa bola bowling ya. Bola bowlingnya itu dibuang ke arah depan, berarti dia memberikan gaya ke arah depan kan. Akan tetapi sepedanya itu memberikan reaksi yang malah berlawanan dengan gaya yang diberikan pada bola. Jadi bolanya dibuang ke depan, tapi sepedanya malah gerak ke belakang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari aksi dan reaksi pada hukum 3 Newton. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sampai jumpa di kelas.